kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara Zoom meeting hari ini. Sebelumnya mungkin saya mengingatkan terlebih dahulu apakah Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir di kolom chat. Kalau belum, mohon Pak Adnan men-share kembali form isian daftar hadir yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami. Seyogyanya Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup akan membuka acara ini dengan Bapak Ibu sekalian, namun ternyata dikarenakan ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan, beliau mengamanatkan kepada saya untuk membuka sekaligus memberikan materi terkait sosialisasi penilaian ketaatan dalam rangka pengendalian pencemaran air melalui Simple Non-Proper tahun 2024. Mangga silakan Pak Adnan, boleh di-share. Kita langsung lanjut ke materi mungkin Bapak Ibu ya. Karena kita melihat waktunya juga terbatas, ini hari Jumat. Harapan kita sebelum zuhur kita sudah selesai. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi penilaian perketaatan dan pengendalian pencemaran air pada kegiatan usaha di Kabupaten Lebak. Lanjut Pak Adnan. Kenapa sebetulnya ada kegiatan ini? Sebetulnya latar belakang dari adanya kegiatan ini adalah nilai kualitas indeks kualitas air di Kabupaten Lebak selama 3 tahun terakhir 2021 hingga 2023 itu mengalami tren penurunan Bapak Ibu sekalian. Ini dari data yang selama ini kita himpun dari hasil pengambilan sampling kualitas sungai, ada 7 das yang ada di Kabupaten Lebak. Kemudian ini raport, jadi penilaian indeks kualitas air ini kita dinilai oleh pusat, oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ini adalah raport indeks kualitas air di Kabupaten Lebak tahun 2023. Kita memiliki nilai 53,33 yang mana itu merupakan kategori sedang. Kemudian dari raport tersebut kita mendapatkan 5 poin rekomendasi, di mana dalam kegiatan ini kita mengcover 2 poin, yaitu 1, meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan pertimbangan alokasi beban pencemar. Kemudian di poin 3 yaitu untuk meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah usaha dan kegiatan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak menggagas adanya penilaian ketaatan dalam pengendalian pencemaran air pada kegiatan usaha di Kabupaten Lebak melalui Simple Non-Proper. Adapun dasar kegiatan Simple Non-Proper ini adalah Peraturan Permen LHK nomor P87 tahun 2016 tanggal 11 November 2016. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu, saya hanya merimain kembali. Simple ini sudah ada dari tahun 2016 sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Fiturnya sudah ada, namun baru akan kita gunakan untuk pelaporan secara elektronik di Kabupaten Lebak di tahun ini. Seperti itu. Kenapa kita menilai perlu melaksanakan ini? Karena agar memudahkan Bapak Ibu sekalian nanti ketika pelaporan langsung menggunakan aplikasi yang dapat dilihat oleh seluruhan secara integrasi, baik itu beberapa bidang di LH, ada bidang tata lingkungan, kemudian bidang penaatan dan bidang B3 serta kami sebagai dari bidang PPKL. Kemudian juga nanti hasil pelaporan tersebut juga terintegrasi dengan provinsi dan kementerian seperti itu. Nah, adapun untuk kegiatan ini saya akan memperkenalkan tim penilai yang ditunjuk oleh Bapak Kepala Dinas untuk kegiatan ini. Ada 5 orang, yaitu saya Ayunda Putih Andini selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Kemudian ada Ibu Megawati, yaitu ahli muda pengendalian dampak lingkungan hidup. Kemudian ada Pak Denny Adnan, ahli pertama pengendalian dampak lingkungan hidup. Pak Andri Pratama, ahli pertama analis pengawas lingkungan, dan Pak Aldi Fahmi Razik sebagai analis pengawas lingkungan. Jadi tim penilai ini merupakan gabungan antara tim PPKL, pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan, dan tim penaatan pengawasan.
Adapun untuk tahap pertama dalam penilaian ketaatan ini, simple non proper ini, kami menunjuk 15 kegiatan usaha, di mana pertimbangannya bahwa kegiatan ini sudah melaksanakan pengolahan air limbah dan telah memiliki akun pada aplikasi Simple. Kedepannya akan kita tingkatkan jumlah kegiatan usaha yang untuk diikutsertakan, dan juga nantinya akan ada kalau saat ini kita sifatnya hanya pembinaan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita pengenalan lah begitu. Lanjut. Nah, ini untuk ruang lingkup dalam Simple sebetulnya kita ada 6. Ada 7. Ya, dan yang biasa yang mungkin nanti fitur kedepannya akan kita pakai adalah yang untuk UKL-UPL, kemudian pencemaran air, udara, dan B3. Namun dalam proses penilaian kali ini kita hanya membatasi pada lingkup laporan penilaian pencemaran air saja. Jadi trial lah kita pertama, karena kami juga paham Bapak Ibu juga waktunya sangat terbatas, sehingga apabila kita langsung keseluruhan kita lihat masih banyak kendala setelah kita kemarin cek akun Bapak Ibu juga belum lengkap di salah satu pelaporan seperti itu. Jadi kita hanya membatasi pada pengendalian pencemaran air. Selanjutnya ini timeline yang akan kita laksanakan. Jadi kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan saat ini yang sudah kita tempuh Bapak Ibu sekalian yaitu sosialisasi kegiatan, ini di tanggal 8 November. Kemudian nanti kita akan ada coaching klinik Bapak Ibu sekalian. Coaching klinik ini nanti Bapak Ibu sekalian hadir ke Dinas Lingkungan Hidup dengan membawa berkas-berkas yang perlu diinput dalam aplikasi Simple. Karena kita melihat banyak data Bapak Ibu sekalian yang belum lengkap dalam aplikasi Simple. Jadi kita berikan bimbingan coaching klinik nanti didampingi oleh tim penilai dan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu pada tanggal 12 sampai 13 November. Adapun nanti schedule-nya perusahaan mana pada hari yang mana itu nanti akan kita sampaikan menyusul di hari Senin Bapak Ibu sekalian. Kemudian tahap penilaian. Tahap penilaian sudah kita mulai ketika coaching klinik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika tanggal 12 beberapa yang sudah menginput data sudah langsung kita masukkan ke dalam penilaian. Kemudian selama tahap penilaian itu dari 12 sampai 23 November kita akan melakukan random sampling Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan turun ke lapangan, uji petik lah seperti itu. Dari 15 kegiatan usaha ini kita akan melihat proses pengolahan air limbah yang sudah dilakukan di lokasi kegiatan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Untuk lokasinya akan kita random dan tidak akan kita sampaikan. Nanti tim akan turun di dua hari 18 ini 18 19 2 hari seperti itu. Senin Selasa. Nah itu 18 sampai 22 antara hari ini kita akan turun ke lokasi Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian menyiapkan kegiatan pengolahan air limbah yang ada di kegiatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti hasil penilaian kemudian yang kita lakukan akan kita sampaikan dalam rapat koordinasi Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan Bapak Ibu sekalian pada tanggal 4 Desember 2024. Nanti kita akan menyampaikan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai beserta rekomendasi apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian kita masuk ke kriteria penilaian. Itu penilaian pencemaran ada 7, yaitu 1 kompetensi personil, kemudian 2 ketaatan terhadap izin, ketaatan terhadap titik penaatan atau titik pemantauan, kemudian ketaatan terhadap parameter pemantauan, ketaatan terhadap jumlah data parameter yang dilaporkan, yang keenam ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu, dan ketujuh ketaatan terhadap pemenuhan teknis. Nah untuk ketaatan terhadap personil ini sebetulnya sudah di aturannya disampaikan dalam aturan Permen LHK nomor 5 tahun 2018. Jadi sebetulnya kegiatan usaha harus mempekerjakan penanggung jawab operasional pengolahan air limbah dan penanggung jawab pengolahan pencemaran air. Dan ini di-upgrade sebetulnya bagi Bapak Ibu yang sudah punya persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, itu termasuk dalam kewajiban yang harus dipenuhi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Lanjut Pak Adnan. Kemudian ketaatan terhadap izin.
Jadi berdasarkan peraturan terbaru sekarang tidak ada lagi namanya izin pembuangan air limbah, sehingga bahasanya adalah pertek. Dan pertek ini ada beberapa, yaitu pemanfaatan, pembuangan, pemanfaatan bisa untuk penyiraman, kemudian juga untuk ke formasi tertentu dengan sumber resapan seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini alternatifnya sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 dan PP 22 Tahun 2021. Ada pemanfaatan, ada pembuangan, dan ada kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian tidak memiliki kedua ini, maka ada alternatif ketiga, yaitu bekerjasama dengan pihak ketiga. Dalam parameter proper, jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kegiatan simple non proper itu kita menginduk pada penilaian proper. Kenapa demikian? Karena memang berdasarkan peraturan yang ada seperti itu. Tapi nanti akan kita sampaikan apa perbedaannya yang ikut proper dan simple non proper seperti itu. Nah, ini kita kalau untuk melihat parameter ketaatan itu seharusnya pertek itu disertakan dengan SLO. Karena sebetulnya pertek itu hanya perencanaan Bapak Ibu sekalian, prosedur teknis ini. Sedangkan yang dinyatakan bahwa Bapak Ibu sudah layak beroperasional adalah surat layak operasi, sehingga pertek dan SLO. Kemudian juga namun nanti dalam penilaian akan kita sampaikan juga lebih lanjut bahwa untuk tahap ini, tahap pertama, karena Bapak Ibu sekali kita di tahap pertama, jadi sifat kita hanya baru pembinaan ya Bapak Ibu. Apapun yang perizinan air limbah yang Bapak Ibu punya, itu akan kita nilai seperti itu. Kalau IPLC yang lama silahkan dicantumkan, kemudian apabila misalnya ada pertek silahkan dicantumkan walaupun belum ada SLO. Apabila sedang mengurus pertek silahkan dicantumkan sampai mana proses pengurusannya. Misalnya berita acara pembahasan, itu bisa diupload berita acara pembahasannya. Dan kalaupun Bapak Ibu belum memiliki IPLC tapi sudah melakukan pemantauan, hasil konsultasi dengan kami dan kementerian untuk tahapan ini kami beri dispensasi begitu ya, dengan nanti mengupload peraturan yang diampu yang dijadikan panutan Bapak Ibu dalam melakukan pemantauan kualitas lingkungan seperti itu. Jadi karena dalam sistem simple ini mungkin Bapak Ibu sekalian saya tahu sudah punya akun, itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian baru akan bisa upload data pemantauan yang Bapak Ibu lakukan apabila izinnya sudah diverifikasi, sehingga kita memberikan beberapa kelonggaran begitu ya untuk tahap pertama ini. Silakan semua jenis perizinan yang Ibu Bapak punya, sekalipun belum punya, misalnya tadi Ibu saya mengacu pada Permen LHK nomor 5 2014 lampiran berapa, itu silakan nanti dibawa ketika nanti coaching klinik akan kita bantu untuk memasukkan data-datanya seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kalau dalam proper sebetulnya proses perizinan baru tidak dianggap sebagai izin sampai izin itu diterbitkan. Tapi karena di simple non proper ini kita membedakan ya Bapak Ibu, kita tidak seketat proper, kita masih pembinaan awal. Jadi semua jenis administrasi teknis yang sedang Bapak Ibu urus terkait pengolahan air limbah silahkan dibawa atau nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa upload silahkan diupload dalam dokumen simple seperti itu. Nah, ini sekedar sambil sekedar sosialisasi ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa izin yang lama memang dalam catatan masih berlaku seterusnya. Namun, lanjut Pak Adnan. Dalam aturan peralihan di Permen di PP 22 tahun 2021, apabila Bapak Ibu sekalian sudah punya IPLC namun belum dilengkapi dengan dokumen standar teknis, maka Bapak Ibu sekalian harus melakukan pengajuan perubahan persetujuan lingkungan yang nanti dilengkapi dengan standar teknis menambah kemutu air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga apabila dokumen IPLC Bapak Ibu sudah habis, Bapak Ibu segera bersiap untuk melakukan pembahasan dokumen standar teknis dan nanti untuk sebagai bahan pengajuan perubahan persetujuan lingkungan sesuai dengan aturan yang ada saat ini. Nah, ini ya Bapak Ibu tadi bahwa sebetulnya penetapan izin itu harus sampai dengan SLO. Ini kami merimain kembali Bapak Ibu sekalian karena memang kami dari data yang kami punya memang banyak yang belum mengurus SLO walaupun sudah habis masa waktu berlakunya, sehingga mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa SLO bahwa pertek bukan izin pembuangan air limbah.
Yang dinyatakan dalam prosedur ketaatan itu dalam peraturan perundang-undangan adalah pertek yang sudah dilengkapi dengan SLO, seperti itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu yang sangat terbatas dan nanti ternyata kemarin memang ada beberapa kendala ya, nanti tetap akan kita input datanya Bapak Ibu sekalian ketika coaching klinik. Namun Bapak Ibu sekalian nanti sistemnya melakukan mengisi form self assessment sendiri. Akan kita berikan Excel-nya, nanti disampaikan oleh panitia di dalam room chat Zoom ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian mengisi matriks-matriks yang sudah kita sampaikan, dikirimkan kembali ke kami matriks-matriks tersebut beserta dengan dokumentasi pendukungnya. Misalnya Bapak Ibu mempunyai izin pembuangan limbah, Bapak Ibu centang di sini, oh taat, seperti itu ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sampaikan Word-nya yang ada screenshot dokumen izinnya, seperti itu, atau PDF-nya boleh, nanti akan dibuatkan di grup kita sambung bahwa akan kita buatkan Google Drive ya, Bapak Ibu bisa upload biar memudahkan, jadi kita tidak terbatas oleh jarak dan waktu sehingga bisa upload mandiri di dalam dokumen di dalam link tersebut, seperti itu. Nah, kemudian berlanjut ya Bu ke Bapak Ibu sekalian ke poin ketiga, yaitu ketaatan terhadap titik penaatan dan titik pantau. Bapak Ibu perlu membedakan apa titik penaatan dan titik pantau. Titik penaatan itu adalah titik yang Bapak Ibu disampaikan dalam izin IPLC yang Bapak Ibu miliki. Itu yaitu titik outlet air limbah. Sedangkan titik pantau bisa jadi ada dalam IPLC atau kalau dalam pertek sebetulnya sudah ada titik pantau, tapi kalau yang dulu masih punya IPLC tidak ada titik pantau, itu dilihatnya nanti dari dokumen UKL Bapak Ibu sekalian. Jadi titik pantau ini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian izinnya pembuangan air limbah ke sungai, maka ada upstream di sungainya, kemudian downstream di sungainya, seperti itu. Nah, itu yang perlu nanti dimasukkan dalam dokumen assessment, berapa titik yang ada titik penaatan dalam izin yang dimiliki, kemudian berapa titik pantau yang ada dalam izin yang dimiliki. Kalau beberapa di kegiatan ini sudah mengikuti pertek yang terbaru, misalnya sudah pemanfaatan terhadap sumur resapan seperti itu, maka titik pantau nanti akan ada upstream dan downstream di sumur resapan. Itu disampaikan. Lanjut. Nah, ini dasarnya saya sampaikan tadi bisa dari dokumen lingkungan, kemudian dari pertek atau dari IPLC yang Bapak Ibu miliki. Sehingga nanti dalam dokumen simpel juga kita akan mengecek dokumen UKLPR harus dilampirkan begitu Bapak Ibu sekalian. Terutama nanti kita akan mengecek untuk pengendalian pencemaran air di dokumen RKLPR-nya untuk titik pemantauan. Nah, ini contoh-contohnya tadi ya Bapak Ibu sekalian, poin-poin pentingnya ada di matriks KUPL, kemudian juga periode pemantauan juga akan berbeda untuk titik penaatan dan titik pemantauan. Lanjut Pak Adnan. Apabila Bapak Ibu sekalian, Bu, kami misalnya tidak punya tidak melakukan pemantauan, kami tidak ada ini, tapi memang kami melimpahkan pada semuanya pada pihak ketiga, diserah terimakan pada pihak ketiga, itu akan kami terima asalkan melampirkan buktinya neraca air Ibu yang Bapak Ibu miliki, neraca air yang, jadi memang ada bukti bahwa memang Bapak Ibu rutin tidak membuang air limbah ke lingkungan, tapi disedot oleh jasa pihak ketiga. Tapi sepertinya sih feeling saya nggak ada ya di Kabupaten Lebak, belum ada yang sampai ke sini karena memang kita belum punya IPAL komunal, bahkan di yang kegiatan usaha yang ada di kawasan industri pun belum ada IPAL komunal secara terpadu, dan biayanya cukup mahal kalau misalnya memang disedot oleh pihak ketiga secara rutin. Dan bisa kita lanjut Pak Adnan itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian untuk contoh tampilan matriks self assessment untuk kegiatan ketaatan terhadap titik penaatan. Nanti Bapak Ibu mengisi jumlah outlet air limbah cairnya berapa, kemudian jumlah outlet yang dipantau berapa, sumur pantau atau badan air, nah jumlah lokasi yang harus titik masuk pantau berapa, kemudian yang wajib dipantau berapa, yang diisi berapa. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian mengisi apa adanya. Jadi jangan ada kekhawatiran, nanti kalau saya ngisi sekian
ternyata saya baru mantau sekian, nanti nilainya akan jelek. Memang nanti akan berpengaruh pada nilai Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam proses penilaian pertama ini kita sifatnya masih pembinaan ya Bapak Ibu. Jadi belum ada penegakan hukum atau sanksi, sehingga di 2 tahun ini kita harapkan kita akan melakukan pembinaan. Nah, data-data ini penting, self assessment ini penting untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui sebetulnya nanti di kemudian hari apa yang harus diperbaiki, sehingga data tersebut diisi realnya, dan nanti juga kita akan melakukan uji petik ya ke lapangan bahwa betul apa tidak data yang sudah diisikan oleh Bapak Ibu di form self assessment tersebut. Kemudian keempat itu ketaatan terhadap parameter. Parameter ini maksudnya adalah dalam dokumen izin Bapak Ibu miliki pasti dicantumkan parameter apa yang harus dipantau. Misalnya kegiatan A itu ada parameter BOD, COD, TSS, sekian parameter, ada 7. Nah itu yang Ibu masukkan. Oh berarti Bapak Ibu sekalian, oh saya di dalam dokumen izin saya wajib memantau 7 parameter. Nah nanti Bapak Ibu isikan berapa yang sudah dipantau dari 7 itu. Ternyata selama ini saya baru mantau 5, seperti itu. Tuh, baru Ibu isikan yang sesuai dengan dokumen yang pemantauan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Lanjut Pak Adnan. Poin kelima, ketaatan terhadap jumlah data setiap parameter dilaporkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, termasuk mungkin pada kegiatan usaha yang sudah memiliki izin terbaru. Bahkan di kemarin kita sosialisasi di Dinas PUPR ya pada bulan Agustus, bahwa kegiatan ke bawah untuk pemantauan air limbah itu dilakukan pemantauan setiap 1 bulan sekali sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga untuk periode penilaian kali ini kita meminta data dari September 2023 sampai dengan September 2024. Ada 12 bulan data yang kita mintakan. Nah, ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter dipantau dilaporkan adalah misalnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu 7 parameter. 7 parameter diwajibkan, sehingga 7 kali 12. Itu kewajiban yang perlu Bapak Ibu lakukan. Ternyata Bu, saya cuma mantau baru 2 kali setahun. Datanya dari September 2023 sampai September 2024. Sehingga ya tidak apa-apa, berarti hanya baru 7 dikali 2 bulan, seperti itu. Itu data yang sudah dipantau, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, kemudian poin ke-6, ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu. Nah, di pemenuhan terhadap baku mutu ini kita akan melihat hasil uji labnya yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya ada tadi 7 kali 2 ya, 14 data. Dari 14 data tersebut, berapa yang memenuhi baku mutu? Apakah 14-nya berarti 100%, ataukah ternyata ada 4 parameter yang melebihi baku mutu, sehingga hanya 10 yang melebihi yang memenuhi baku mutu, seperti itu. Lanjut Pak Adnan. Nah ini Bapak Ibu sekalian untuk form assessment untuk 3 poin tadi saya sampaikan, ketaatan terhadap pelaporan, parameter pemantauan, dan pemenuhan baku mutu. Ada nanti di form SA03. Nah terakhir itu ketaatan terhadap ketentuan teknis. Ini sudah tercantum dalam pertek Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu miliki. Lanjut Pak Adnan, poin-poinnya biar kita langsung. Nah ini contoh poin-poin apa saja sih dalam ketentuan teknis. Kita coba mengambil, tim penilai coba mengambil untuk tahap pertama ini secara umum Bapak Ibu sekalian. Kita tidak menspesifikkan untuk pemanfaatan, untuk pembuangan, jadi ini berlaku secara keseluruhan. Karena kita melihat ketentuan umum ini pun banyak yang belum memenuhi, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada 8 poin, yaitu menggunakan jasa laboratorium terakreditasi, kemudian memisahkan saluran pembuangan air dan air hujan, menggunakan pembuangan limbah cair dengan kedap air, seperti itu ya, tidak melakukan pengenceran, mempunyai alat ukur debit dan pencatatan harian debit, melakukan pengukuran pH harian, melakukan pencatatan dan pelaporan data bahan baku, dan memiliki SOP tanggap darurat. Jadi 8 poin itu yang akan kita nilai pada penilaian kali ini. Ketika Bapak Ibu mengisi ini, Bapak Ibu wajib melampirkan dokumen pendukungnya.
fotonya. Misalnya poin 1 menggunakan jasa laboratorium akreditasi. Nanti dalam wordnya Bapak Ibu sampaikan lab yang Ibu apa hasil data sertifikat akreditasi seperti itu ya, akreditasi yang Bapak Ibu masukkan dalam untuk pemantauan kualitas air seperti itu. Kemudian pemisahan saluran limbah air cair dengan limpasan air hujan, maka Bapak Ibu sekalian menampilkan dalam Word fotonya saluran air hujannya seperti apa, saluran pembuangan air limbahnya seperti apa, dan denahnya seperti apa. Apa adanya Bapak Ibu sekalian, sampaikan apa adanya. Nanti kita akan memberikan poin-poin penilaian terhadap data-data yang Bapak Ibu sampaikan. Dan begitu selanjutnya sampai dengan poin 8. Nah, untuk poin 5 terkait mempunyai alat ukur debit dan pencatatan harian, penilaian ini akan kita berlakukan setengah-setengah begitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki alat ukur debit, akan kita beri poin setengah bobotnya. Apabila melakukan pencatatan harian, maka Bapak Ibu akan mendapatkan poin secara keseluruhan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang membedakan kita dengan proper. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah familiar dengan istilah proper nasional yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita berdasarkan tadi kami sampaikan program dari kementerian bahwa kita diwajibkan melakukan penilaian ketaatan pada kegiatan usaha yang di luar proper, sehingga kami menyepakati tim penilai yang sudah dicantumkan dalam SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa poin-poin tersebut kita tidak nilai berdasarkan penilaian proper, karena memang kalau penilaian proper lebih ketat ya. Saya khawatir nanti Bapak Ibu semua nilainya sangat-sangat turun seperti itu ya. Kita sehingga karena ini masih pembinaan di 2 tahun pertama ini, kita membuat sistem penilaian berbeda dengan menggunakan bobot Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam proper, penilaian itu langsung Bapak Ibu taat tidak taat, ada tidak ada. Kalau izin ada, maka Bapak Ibu 100, tidak ada 0. Tapi kalau dalam penilaian kita nanti ada penilaian bobot-bobot seperti itu tadi. Nah, ini seperti izin. Ini ketaatan terhadap izin. Kita bobot paling besar kita berikan 25. Apabila memang sudah ada izin dan sesuai dengan Permen LHK nomor 5 tahun 2021 yang terbaru ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tadi sudah kami sampaikan bahwa dalam aturan peralihan sebetulnya 2 tahun setelah 2021 Bapak Ibu sekalian sudah harus merubah semua dalam standar teknis. Jadi apabila ada yang sudah seperti itu, kita berikan bobot yang paling tinggi. Namun apabila misalnya Bapak Ibu sekalian, saya masih punyanya izin PLC Bapak Ibu, tapi sudah mau berlaku, masa berlakunya sudah habis, tetap akan kita kasih poin Bapak Ibu sekalian. Cuman poinnya bobotnya adalah paling maksimal adalah 10 seperti itu. Jadi poin 1 ini opsional ya Bapak Ibu ya. Jadi paling besar di bobot 25, kemudian apabila misalnya tidak ada izin maka bobotnya 0 seperti itu. Tidak ada izin sama sekali baru bobotnya 0. Kenapa kita memberikan bobot paling tinggi pada izin dari 7 kriteria tersebut? Karena memang sebetulnya izin itu adalah kitab sucinya Bapak Ibu gitu ya dalam pengelolaan pencemaran air gitu. Ya, dasar-dasar pelaksanaan ada izin. Kalau Bapak Ibu tidak punya izin, maka bagaimana kita akan menyatakan kegiatan tersebut taat apa tidak taat kalau izinnya saja tidak ada gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti ke depannya sudah mulai pikirkan untuk mengupgrade apabila memang tidak ada perizinan, belum ada izin yang dimiliki seperti itu. Kemudian poin kedua adalah ketaatan terhadap titik penaatan atau pemantauan. Itu poinnya kita berikan paling maksimal 15. Nanti akan ada dalam Excel disampaikan, nanti ada tim penilaian sampaikan terkait contoh penilaian simulasi ya seperti apa, nanti ada persentase, kemudian kita masukkan bobot paling maksimalnya itu adalah 15. Kemudian di poin ketiga ketaatan terhadap laporan juga sama, poin 15, ketaatan terhadap parameter 15, ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu air limbah kita berikan poin hanya 10 seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harapannya di 2 tahun terakhir 2 tahun ini kita masih berharap Bapak Ibu melaporkan seperti itu, melakukan pemantauan untuk nanti penilaian ketaatannya kita akan lebih
kita bina dulu Bapak Ibu sekalian selama 2 tahun ini secara bertahap seperti itu. Sebelum nanti kita betul-betul melakukan penilaian secara utuh sesuai ketentuan di tahun 2027 ya. Tahun ketiga kita akan melaksanakan itu. Sudah join Pak? Nah, kemudian Bapak Ibu, tahap selanjutnya yaitu ketaatan terhadap ketentuan teknis. Nah, ini kita berikan bobot juga cukup besar 15 karena memang banyak poin-poin yang harus dipenuhi dalam kegiatan ini. Tadi ada 7 kriteria ya. Nah, itu ada yang bobot paling besar kita berikan pada yang alat ukur debit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masih menekankan bahwa Bapak Ibu sekalian punya dan mencatat. Kita belum fokus pada yang lain. Yang penting Bapak Ibu sudah memiliki instrumen yang baik sehingga tahu pengolahan air limbah yang baik seperti apa. Kemudian poin yang paling poin selanjutnya yaitu nomor 7 tadi kompetensi personil. Tadi kita sudah sampaikan bahwa secara peraturan itu sudah disampaikan sejak tahun 2018. Sehingga penilaian ini juga menjadi penting untuk Bapak Ibu penuhi terkait kompetensi personil. Bapak Ibu nanti Bu seperti apa sertifikat, apakah harus betul-betul PPA atau berapa? Untuk penilaian sementara ini kita akan menerima semua jenis pelatihan atau sertifikat yang pernah dilakukan oleh kegiatan usaha di bidang pengendalian pencemaran air. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masih sangat melonggarkan, belum harus sertifikat yang operator air limbah. Nah, itu memang nanti ke arah situ, tapi memang untuk tahap pertama ini kita dalam rangka pembinaan ini kita masih pada tahapan ada Bapak Ibu sudah melakukan saja, itu sudah sangat kami apresiasi seperti itu. Lanjut Pak Adnan. Baik, itu mungkin sedikit kurang lebih gambaran kegiatan Simpel Non Proper akan kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Nanti sebelum ke seksi diskusi mungkin bisa akan di-share oleh tim penilai dulu ya, oleh Pak Andri ya, terkait simulasi penilaian dengan Excel itu seperti apa sih. Mungkin Bapak tadi ada assessment di mana nanti penilaiannya gitu, biar Bapak Ibu nanti memahami seperti apa contoh pengisian self-assessment. Mangga dipersilakan Pak Andri. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tadi paparan dari Bu Kabid. Jadi untuk penilaian dari ketaatan non proper ini tadi sudah dijelaskan, sebenarnya kita ada 7 kriteria ya Bapak Ibu. Jadi ada 7 kriteria. Masing-masing kriteria ini berdasarkan hasil kesepakatan itu kemarin juga udah dilakukan pembobotan. Jadi maksimal untuk 7 kriteria ini apabila dipenuhi semua itu adalah bobotnya 100 gitu. Nah, jadi untuk poin pertama untuk ketaatan terhadap izin. Ini kan tinggal diisi aja. Jadi ini tinggal dilihat apakah dia punya izin atau enggak gitu kan. Ini tinggal langsung dibobotkan sesuai dengan form SA01. Ya. Jadi untuk kriteria penilaian ini kita menggunakan 4 formulir ya Bapak Ibu. Ada formulir SA01 ini untuk kriteria ketaatan poin nomor 1. Kemudian untuk poin ketaatan nomor 2, nah itu nanti penilaiannya dapat dilaksanakan dengan menggunakan formulir SA02. Kemudian untuk ketaatan 3, 4, 5 terhadap pelaporan parameter penggunaan baku mutu air limbah, ini nanti bisa dinilai dari formulir SA03. Kemudian yang terakhir untuk ketaatan terhadap ketentuan teknis dan kompetensi personel itu dapat dinilai dengan formulir SA04. Nah, ini formulir-formulir yang nanti untuk dilakukan penilaian untuk formulir SA01, kemudian formulir SA02. Ini kan ada air limbah sama sumur pantau. Nanti di dalamnya ada jumlah outlet limbah cair, kemudian jumlah outlet yang dipantau, kemudian jumlah lokasi sumur pantau.
Kemudian formulir SA03 nanti ada air limbah dan air sumber pantau atau badan air. Kemudian formulir SA04, nah ini ada 9 breakdown ketaatan yang harus dipenuhi gitu. Dari menggunakan jasa laboratorium eksternal atau internal terakreditasi sampai nanti pembunuhan kompetensi personel. Kemudian untuk simulasi penilaian, iya langsung ini. Jadi untuk simulasi penilaian ini, kalau misalnya dia ada izin gitu kan, nanti langsung dapat nilai 25 gitu. Jadi dari bobot 100, kalau sudah mempunyai izin dan memenuhi Permen LH 5 2001, itu dari 100 poin itu kita udah punya poin 25. Kemudian dari ketaatan terhadap titik penataan atau pemantauan, nah ini kalau jumlah outlet limbah cairnya 2, ini nanti dapat tingkat ketaatan terhadap titik penataannya 100%. Kemudian untuk ketaatan terhadap pelaporan atau parameter pemantauan pemilihan baku mutu, nah ini ada nama outlet atau titik penataan air limbah. Tadi sempat dijelaskan sama Bu Kabit. Jadi nanti dilihat dari jumlah kewajiban pemantauan Bapak Ibu di dokumen ada berapa. Nah nanti dari jumlah data pemantauan itu mendapatkan titik ketaatan. Titik ketaatan ini artinya dari beberapa yang harus dipantau, berapa persen yang sudah Bapak Ibu laporkan. Kemudian nanti untuk parameter, jadi di sini ada pelaporan, parameter dan pemilihan baku mutu. Untuk parameter ini jumlah parameter yang dipantau sesuai peraturan atau izin. Jadi dari sekian parameter yang dipantau, apakah semua yang dipantau itu sesuai dengan perizinan yang dimiliki gitu. Kemudian untuk pemenuhan baku mutu, ini ada jumlah data yang tidak dilaporkan, yang tidak memenuhi baku mutu, dan jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu yang dilaporkan. Nanti dari hasil Excel yang formulir ini nanti didapatkan tingkat ketaatan. Kemudian ketaatan terhadap perizinan, apakah perusahaan punya izin pembuangan limbah, kemudian tetap ketaatan terhadap ketentuan teknis. Nah, jadi dari hasil simulasi penilaian ini nanti tinggal dimasukkan ke pembobotan penilaian pelaporan Bapak Ibu. Nanti dari hasil ini nanti didapatkan, ini contoh simulasi aja ya. Ini kemarin kita nilai untuk hasil simulasi penilaian pertama itu misalnya 62,5. Ini dari bobot keseluruhan yang didapatkan 62,5 ini nanti masuknya kriteria mana gitu. Nah, ini untuk penilaian ini sebenarnya kita telah menetapkan 3 kategori warna. Yang pertama hitam, merah, dan biru. Kalau hitam ini sama sekali Bapak Ibu tidak melakukan, sudah pasti nilainya 0 gitu. Nanti dapatnya warna hitam gitu. Kemudian untuk berikan untuk bobot warna merah, artinya mungkin Bapak Ibu hanya melakukan setengah dari kewajiban pelaksanaan pemantauan air gitu. Nanti kalau nilainya lebih dari 51 atau maksimal sampai 100, nah ini nanti dapat kriteria warna biru gitu. Ini kemarin kita coba simulasi, nilainya 62,5, berarti dia dapat biru. Kemudian untuk dapat kriteria warna merah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa saling diskusi aja. Sekian, kembali ke moderator. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuki sesi diskusi. Silakan ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RSUD Malingping, Rahma Intani, izin bertanya. Untuk titik pemantauan yang ada di kami ini kan kalau untuk melihat dari Pertek itu ada 2 titik ya, di sumur resapan dan di untuk penyiraman. Nah, terus juga di sini ada di sumur pantau yang terdiri dari upstreamnya 1, downstreamnya ada 3. Yang kami tanyakan di sini kan untuk input di Simpel ini kami masih ada kendala karena memang sumur resapan kami belum dapat operasional.
Jadi yang kami tanyakan di sini, apakah upstream dan downstream yang sebagai titik pemantauan itu bisa dimasukkan dari hasil sungai, karena memang kami masih membuangnya ke sungai. Terus yang downstreamnya itu, downstream yang sumur pantau, apakah harus semua ada? Misalkan di sini kan ada downstream sumur pantaunya itu ada 3 dan upstreamnya 1. Apakah itu juga harus dimasukkan semua ke dalam simpel, walaupun memang pond resapan kami belum ada seperti itu. Terus yang kedua yang kami tanyakan di sini untuk poin 6, pencatatan dan pelaporan data produksi kalau untuk di rumah sakit seperti apa? Sudah paling itu saja Mbak Dewi, Mbak Mega, terima kasih. Cukup, kalau gitu saya coba menjawab ya Bu Rahma ya, Bu Intan dari RSUD. Jadi berarti poinnya adalah sebetulnya kalau kami lihat sebetulnya RSUD Malimpi sudah ngupload ya Bu ya. Cuman memang ada kendala tadi terkait titik pemantauan begitu ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, untuk proper ini kan untuk simple ini akan berlaku seterusnya Bapak Ibu sekalian. Untuk nanti ketika tahun depan pun akan sama. Jadi untuk nanti di simple, Ibu upload sesuai izin yang sudah Ibu miliki saja. Berarti ada memang nanti dalam misalnya Ibu kalau Malimpi itu kan ada penyiraman dan pon begitu ya kalau tidak salah ya, sehingga nanti ada titik penaatan untuk penyiramannya, kemudian ada penaatan untuk ponnya. Nah, otomatis ketika pon ini belum ada, berarti Ibu belum memantau kan yang titik penaatan untuk ponnya begitu. Berarti itu masih kosong. Tidak apa-apa Bu. Nanti dalam simple non proper disesuaikan dengan izin yang Ibu punya saja dalam aplikasi simple. Makanya untuk mensiasati untuk mengantisipasi hal seperti ini karena memang banyak kegiatan di Kabupaten Lebak ini yang belum memiliki izin, maka dalam aplikasi simple non proper sesuai dengan izin yang Ibu miliki, karena itu nanti kan sudah terrecord begitu ya, sesuai aturan. Tapi ketika nanti dalam penilaian kami, Ibu bisa memasukkan yang penaatan Ibu di sungai di self assessment-nya nanti gitu Bu. Tapi untuk dalam simple nanti Ibu nguploadnya sesuai dengan izin yang Ibu miliki, karena itu by system. Seperti itu ya Bu Rahma ya. Kira-kira cukup jelas Bu Rahma atau ada pertanyaan kembali? Berarti kalau misalkan yang simple sesuai dengan pertek, itu kan by system ya Mbak Indah. Nah berarti kalau misalkan kita belum ada pon resapan kan kita bisa melakukan pemeriksaan kualitas. Nah itu nggak apa-apa kita lakukan pemeriksaan ininya, laporannya? Ya, jadi Bu, nanti ketika Ibu mengisi form assessment dengan di simple berbeda ya Bu. Oh iya. Jadi self assessment-nya, karena ini kita nanti dasarnya akan ada penilaian, silakan Ibu yang semua Ibu sudah lakukan, Ibu masukkan dalam form self assessment-nya. Tapi dalam simple nanti sesuai dengan, karena Ibu sudah pertek dan tidak punya IPLC sebelumnya ya Bu ya, jadi sesuai dengan pertek yang dimasukkan gitu. Jadi nanti kedepannya memang didorong bahwa di tahun depan itu sudah harus segera dilaksanakan begitu Bu Rahma. Karena nanti di 2 tahun ini kita masih pembinaan. Ketika di tahun 2027 kita akan sesuai dengan ketentuan begitu ya, kesepakatan dengan tim penilaian dan memang arahan dari pusat juga sebetulnya seperti itu. Jadi nanti kita masih pembinaan di tahun ini. Jadi nanti beberapa kegiatan usaha pasti akan berbeda apa yang di-input di simple dengan di self assessment. Karena di simple itu nanti sistemnya Ibu akan bisa mengupload ketika sudah verifikasi izin. Jadi izinnya sudah diverifikasi, maka baru Ibu bisa mengupload sesuai izin tersebut. Nah, sedangkan seperti tadi ya, pon resapan Ibu belum punya, sehingga belum melakukan pemantauan itu. Misalnya seperti itu, masih pakai pemantauan yang sungai. Nah, untuk dalam simple sesuai dengan izin yang ada aja ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Tapi dalam form self assessment Ibu yang diserahkan kepada kami, jadi itu simple nanti tetap jalan karena kita melihat tidak akan terkejar apabila Ibu Bapak mengupload via simple untuk penilaian kali ini. Tapi tetap simple akan kita aktifkan agar nanti memudahkan Bapak Ibu sekalian di tahun depan, karena kita salah satu parameter dengan kementerian adalah Bapak Ibu itu sudah memiliki akun dan sudah menginput. Tapi untuk penilaiannya kita berikan
ketentuannya berbeda gitu dari yang simpel. Simpel non prop yang simpelnya KLHK seperti itu Bu. Jadi di Excel nanti Ibu sampaikan saja bahwa Ibu masih ada titik sungai, nanti itu jadi pertimbangan kami seperti itu. Tapi harapannya nanti tahun depan itu sudah diakomodir dengan izin ya Bu, karena nanti itu akan jadi penilaian dan sekarang semua itu terintegrasi. Jadi semua pelaporan terintegrasi bisa dilihat oleh provinsi dan pusat seperti itu. Begitu Bu. Jadi karena ini memang sifatnya hanya pembinaan, tahun ini pembinaan, tahun depan pembinaan, kita masih pada tahapan menghimpun semua data pengolahan air limbah yang dimiliki. Silakan. Tapi nanti dalam simpel sesuai dengan perizinan yang Bapak Ibu miliki. Karena itu sistem yang akan membaca sesuai dengan ketentuannya. Baik Bu Indah, berarti kami yang sungai disimpel dirubah saja ya sesuai dengan pertek ya. Iya. Nah nanti ketika Ibu disimpel dimasukkan pasti nggak di ACC sama kementerian. Karena kok beda gitu. Beda yang dalam perteknya kan Ibu pemanfaatan. Tapi kemudian ada sungai gitu, ada pemantau pembuangan gitu. Jadi dalam skala sistem itu nanti membaca dan memang Bapak Ibu kedepannya nanti kabupaten kota ini hasil koordinasi kami dengan pusat akan bisa memvalidasi data. Namun sampai saat ini validasi itu masih dilakukan oleh pusat. Tapi kita sudah berkoordinasi, maka nanti ketika coaching klinik data-data yang Bapak Ibu sekalian belum lengkap, Ibu Bapak semua bawa ke DLH, nanti kita akan bagi jadwalnya perusahaan mana jam berapa dan dengan tim yang mana. Kemudian nanti kami akan mendorong untuk ke kementerian untuk membantu memvalidasinya begitu Bapak Ibu ya. Karena tadi mungkin ada beberapa yang kalau kita nggak ketemu ya Bapak Ibu namanya aplikasi ya, mungkin nggak di ACC gitu sama pusat. Tapi kemarin bahasanya boleh Bu sama pengolahan air limbah sudah dilakukan. Tapi case-nya untuk tadi seperti misalnya RSUD Malimping ini karena memang sudah punya pertek ya Bu, nanti dia akan bingung membacanya, kok ini ada sungai tapi ini ada pemanfaatan. Jadi by sistem silahkan sesuai izin yang ada, tapi by nanti penilaian kita apa yang sudah Ibu lakukan akan kita nilai itu dalam penilaian kami nanti tim penilai. Begitu ya Bu. Baik Bu Indah, terima kasih. Ya, sama-sama. Enggak. Satu lagi poinnya sama ya Bu ya, yang pencatatan dan pelaporan data produksi yang dimaksud seperti apa ya Bu? Mohon diulang kembali Bu Rahma. Yang poin 6, pencatatan dan pelaporan data produksi yang ada di asesmen tadi Pak yang Bapak paparkan. Baik untuk data produksi. Jadi betul Bu, kenapa memang dalam peraturan pemenuhan baku mutu air limbah ini kita harus menyantumkan data produksi. Kalau di rumah sakit berarti sebetulnya volume air limbah yang dihasilkan ya. Bisa dari catatan penggunaan air bersih yang direncanakan yang digunakan setiap harinya, itu bisa menjadi nanti catatan untuk produksinya. Karena memang kalau tadi mungkin kita bukan menghasilkan sesuatu barang gitu ya, bukan barang yang dihasilkan. Nah, itu bisa seperti itu Bu, dari catatan pasien, jumlah pasien yang hadir, berapa yang rawat inap, sehingga nanti penggunaan air bersihnya itu nanti yang dimaksud untuk catatan produksi. Kenapa ini dinilai dalam penilaian PPA yang ketentuannya ini sebetulnya kita mengadopnya full dari proper ya, karena sesuai dengan peraturan, tidak kita bedakan. Karena itu nanti akan kelihatan benang merahnya itu antara yang dihasilkan dengan limbah yang dihasilkan. Kalau nanti ada kejanggalan, berarti kita akan bertanya kemana air limbahnya itu dibuang gitu ya. Kalau ternyata volumenya besar nih, tapi kemudian di air limbahnya kecil. Seperti itu Bu. Jadi tapi dalam tahapan kali ini kita yang penting Bapak Ibu punya catatan, akan kita nilai. Data tersebut disampaikan akan kita nilai. Kita belum masuk ke dalam sampai tahapan kalau di proper kan seperti investigasi begitu ya, belum. Jadi kita hanya pokoknya semua data masuk dulu, kalau lengkap datanya nilainya kita berikan maksimal. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga jangan ada ketakutan ya, misalnya di sini kok ada hitam, ada merah, ada biru. Itu sebetulnya tetap kenapa kita buat pembahasan seperti itu, agar ada tools yang jelas bahwa sebetulnya ketaatan PPA Bapak Ibu ini sudah sampai level mana gitu.
Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian kooperatif, ikut hadir, ikut mengikuti rangkaian kegiatan ini, sesuai dengan tadi kan Bapak Ibu sudah tetapkan dalam SK Kepala Dinas ya, sebagai peserta penilaian ini, ada data yang dimasukkan, insya Allah tidak akan ada yang masuk hitam. Karena hitam itu betul-betul tidak ada data sama sekali, begitu ya Pak Andri ya. Kita semua sudah sepakat bahwa kita sistemnya hanya baru pembinaan, nanti di akhirnya kita ada rekomendasi pada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu, jadi kami harus melakukan apa misalnya, itu nanti kita ada dari hasil penilaian itu ada rekomendasi bahwa kegiatan ini harus melakukan apa seperti apa gitu. Jadi kami sih berharap Bapak Ibu sekalian semua kooperatif ya dengan kami, karena sebenarnya kita pada dasarnya ingin membantu Bapak Ibu sekalian dalam rangka pembinaan. Karena nanti ketika sudah lakukan pembinaan, maka nanti tahapannya apabila dilaksanakan ada penegakan hukum. Jadi sebaiknya dimanfaatkan 1-2 tahun ini kegiatan ini, karena kita masih pada tahap pembinaan, dan kedepannya apabila yang baik akan kita dorong untuk mengikuti proper di tingkat provinsi seperti itu. Nanti yang evaluasinya adalah evaluatornya ada provinsi. Nah, ketika di proper, Bapak Ibu sekalian yang mungkin di kita baik, bisa jadi nanti tahapannya berbeda karena proper lebih ketat. Tadi sudah saya sampaikan, kalau proper itu taat 100, tidak taat 0. Tidak ada simpangan bobot seperti yang kita laksanakan. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari pembinaan kami sebetulnya untuk Bapak Ibu sekalian. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan? TTA Plus? Selamat siang Bu, saya Togi dari PT Kisono Hydro Bu. Baik Pak, silahkan. Halo. Ini Bu, kalau perusahaan kami kan bergerak di bidang pembangkit listrik Bu ya, tenaga air. Nah kalau tadi seperti penyampaian sebelumnya itu kan ada izin air limbah kan seperti itu Bu ya. Kalau di kami kan sebetulnya air itu kami pakai, itu kan kami pinjam pakai Bu istilahnya untuk memutar turbin. Setelah memutar turbin, nah, airnya kan kami kembalikan lagi ke sungai. Nah makanya kami tidak ada yang namanya pengolahan air limbah. Tapi kalau untuk laporan air itu tetap kami lakukan Bu setiap 6 bulan sekali. Nah, apakah ini yang kami bergerak di bidang pembangkit air, pembangkit listrik tenaga air ini ada perbedaan atau gimana Bu ya untuk kelakuannya dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang yang menggunakan air yang sampai menggunakan air limbah? Karena kalau kami sama sekali tidak ada menghasilkan air limbah gitu Bu. Demikian untuk saat ini Bu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Togi ya. Saya Iya. coba menjawab pertanyaannya. Jadi Pak, kebetulan memang di kita sudah ada PLTM yang mengurus PT Pak. Itu PT Bandung Daya Perkasa ya, sama-sama PLTM. Jadi kebetulan kalau beliau ini ditunjuk ikut proper langsung dari pusat. Jadi mereka juga baru tahu bahwa sebetulnya mereka tetap harus mengurus praktek pembuangan air limbah Pak, karena kegiatan domestik yang dihasilkan dari kegiatan karyawan juga tetap harus diolah menggunakan IPAL. Itu Pak poin pertama. Kemudian kegiatan hasil produksi ketika Bapak memutar turbin, kemudian ada air buangan dari kegiatan tersebut, itu memang sebetulnya kalau kemarin kita pembahasannya hanya 2 parameter yang diuji, yaitu untuk minyak lemak, kalau ada ceceran dari oli atau seperti apa dari mesin, kemudian dan panas Pak, suhu. Karena kan sebetulnya suhunya juga jadi meningkat akibat pergerakan turbin tersebut. Itu Pak yang mungkin bisa nanti diadop, karena memang sebetulnya sama dengan kegiatannya dengan Bandung Daya Perkasa begitu ya, sama-sama PLTM seperti itu Pak. Dan kalau kebetulan kalau Bandung Daya Perkasa langsung lewat tuh, tidak pembinaan lagi, mereka langsung ditunjuk pusat untuk ikut propernas. Jadi mereka juga ya akhirnya betul-betul mengejar lah untuk kegiatan perizinan tersebut. Begitu Pak. Jadi ketika nanti Bapak Ibu input dalam AMDALNet,
nanti akan keluar Bapak Ibu wajib apa. Kalau Bapak Ibu semua wajib UKL UPL, kewenangannya kabupaten, di sini ada juga kewenangan pusat mungkin dan provinsi, tapi kita dalam rekomendasi simpel ini memang kita boleh melakukan penilaian terhadap ketaatan tersebut. Nah itu nanti Bapak Ibu tetap harus memiliki Pertek PBMAL, Pertek PBME, dan Rintek B3 begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Bu, Bahkan ini kan karena Pak, ya bahkan mohon izin Pak Togi, saya iya, Bu. menambahkan karena memang hasil kajian kita KBLI yang dimiliki oleh PLTM, pembangkit listrik, semua jenis pembangkit listrik, baik itu energi terbarukan maupun 3, sesuai dengan peraturan Permen LHK nomor 5 tahun 2021, bahkan masuknya ke kajian teknis, Pak. Jadi kajian teknis itu kalau ibaratnya dengan standar teknis itu lebih tinggi. Kalau standar teknis itu kalau PL, kajian teknis itu AMDAL-nya seperti itu karena beresiko tinggi. Itu jadi kita melakukan penapisan berdasarkan peraturan yang ada dalam Permen LHK nomor 5 tahun 2021. Begitu Pak Togi ya. Oh, iya Bu, baik. Kami gini Bu, biar bisa kami sampaikan juga ke manajemen Bu ya. Mungkin nanti kami bisa di-share Bu mengenai peraturan-peraturannya dan kewajiban-kewajiban di kami, karena ini kami kan masih Bu ya, baru tahu ini semua mengenai aturan-peraturan mengenai lingkungan seperti itu Bu. Karena untuk pelaporan aja ini baru kami buat ini baru satu setengah tahun terakhir ini aja. Kalau sebelum-sebelumnya sih karena ketidaktahuan mengenai aturan-peraturan ini, makanya kami tidak ada pelaporan seperti itu Bu. Mungkin nanti bisa kami di-share Bu aturan seperti peraturan yang digunakan untuk dasar ini, supaya nanti kami bisa ajukan ke manajemen. Jadi manajemen juga mengerti Bu, terutama karena di bagian PLTM ya Bu ya. Seperti itu Bu, karena di kami juga saat ini baru punya yang namanya UKL UPL tahun 2009 kalau saya tidak salah. Seperti itu. Demikian dari kami Bu. Baik Pak Togi. Nanti untuk peraturan-peraturan kita share Pak, makanya sebetulnya kita buat grup WhatsApp grup itu sebagai ajang komunikasi kita bersama untuk memudahkan pembinaan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa menghubungi tim yang ada dalam grup, bisa dengan saya, Bu Mega, Pak Adnan, atau nanti dengan Pak Andri dan Pak Aldi ya, di bidang penaatan yang mereka juga mungkin lebih familiar bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di lapangan. Begitu terkait. Tapi gini Pak Togi, jadi untuk kegiatan sekarang apa yang sudah dilakukan itu saja yang dilaporkan, dan itu akan kita nilai bahwa kedepannya nanti ada peningkatan. Itu memang karena kita ada goalnya adalah 2 tahun ini pembinaan, baru nanti di tahap selanjutnya ditingkatkan gitu. Tapi untuk saat ini walaupun Bapak belum punya izin, Bapak sudah lakukan pemantauan, silahkan di-upload nanti peraturan yang Bapak lakukan untuk pemantauan tersebut. Begitu Pak. Nanti kita bantu ketika coaching klinik, jadi kita tunggu ya nanti Pak di DLH di hari Selasa Rabu ya, minggu depan seperti itu. Nanti kita share jadwalnya begitu ya Pak. Oke, itu 2 hari Bu atau 1 hari ya cukup Bu ya? 1 hari. Jadi 2 hari itu nanti kita bagi karena kita ada 15 peserta. Dan kita harapannya tuh betul-betul peserta itu bisa sudah input semua data ke Simpel. Jadi akan kita dampingi. Kita bagi 2 tim. Bapak Ibu sekalian bawa semua dokumen yang harus diinput di Simpel. Dari mulai profil perusahaan. Kita lihat juga masih banyak Pak. Terus misalnya kayak surat pernyataan yang nanti akan di-share oleh Pak Adnan ya di grup, contohnya seperti apa. Nah itu nanti ketika di hari Selasa Rabu itu kita akan bantu inputting langsung gitu, jadi sehingga langsung kita praktek lah. Kalau seperti ini kan begitu praktek bingung gitu Bu, ini harus bagaimana. Nah kita ingin langsung nanti input, dan nanti harapannya juga kita sudah koordinasi dengan KLHK, mereka akan ikut mendampingi. Jadi kalau ada kendala-kendala via Zoom mereka akan, karena nanti mereka yang validasi gitu.
Jadi kita sudah mencoba memberikan satu room untuk ada Bapak Ibu sekalian kita dampingi dan ada Kementerian Stafku validatornya nanti itu seperti itu. Nanti hanya Bapak misalnya dapatnya hari Rabu, nanti hari Rabu saja Pak. Dengan tim mana jam berapa gitu. Gitu Pak. Jadi kita bagi jadwalnya di hari Senin ya Baik. Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik Bu. Oke, terima kasih. Makasih penyampaian Bu. Sama-sama Pak Togi. Hati-hati. Baik Bapak Ibu, izin mengingatkan kembali sebelum acara kami tutup. Setelah acara sosialisasi ini, kemudian kita akan lanjutkan kembali pada tanggal 12 sampai 13 November 2024 untuk melakukan pendampingan pelaporan agar setiap kegiatan atau usaha untuk membawa dokumen yang harus diinput di Simple. Nanti undangan akan kami kirim melalui grup. Kemudian tanggal 18 sampai 22 November kami akan melakukan random sampling, evaluasi IPAL. Kemudian tanggal 4 Desember kami akan melakukan rapat sosialisasi kembali hasil evaluasi ketaatan pelaku usaha. Gitu ya. Demikian acara sosialisasi penilaian ketaatan dalam pengendalian pencemaran air melalui Simple Non-Proper telah kita simak bersama. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.